Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan ibadah Kamis pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau kepada Bapak Ibu supaya tetap berada stay at home di rumah dan tetap menjaga jarak. Kalau saudara bepergian, pergunakanlah masker yang ada, karena tingkat pandemi corona ini semakin meningkat di kota ini. Dan saya berharap bahwa saudara bisa memperhatikan akan hal ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Semua kami dibangkitkan iman kami, dan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan biarlah semakin hari kami semakin kuat di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini. Kami terus bergantung kepada Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah harapan kami satu-satu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kami semua, dan iman kami semakin hari semakin luar biasa. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbicara tentang dua hal pada renungan kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan berbicara dengan tema hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur 84 ini mengajarkan kepada kita untuk hidup mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mau supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, untuk itu saya akan bahas dua hal, bagaimana kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kelaparan akan hadirat Tuhan. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, itu saudara bisa perhatikan di situ. Apa itu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan manifest dari hadirat Tuhan. Artinya, di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kemuliaan Tuhan. Jadi, kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari karakter Tuhan. Di mana ada kemuliaan Tuhan, pasti di sana ada sukacita dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Makanya selalu saya menggemakan, ayo kita mulai bangun hadirat Tuhan setiap hari. Dalam mezbah keluarga, dalam apapun, kita bangun hadirat Tuhan supaya kita merasakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, memiliki kelaparan akan hadirat Tuhan. Pada waktu saudara mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mezbah saudara sudah mulai kendor, saudara sudah tidak mulai mengalami hadirat Tuhan, mari saudara kembalikan kepada posisi semula. Saudara harus tetap paksakan dirimu supaya saudara memiliki rasa lapar akan hadirat Tuhan. Nah, supaya manifestasi dari karakter Tuhan itu boleh saudara rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada waktu saudara berada dalam hadirat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan ada di sana, maka sukacita dan damai sejahtera akan menaungi kehidupanmu. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, milikilah kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memiliki kerinduan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin memberi, kita rajin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti saya percaya bahwa iman saudara akan semakin didorong. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan, maka poin yang kedua ini memiliki kerinduan untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata siarah. Yang dimaksud dengan siarah adalah
datang dan beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan, di bait Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk beribadah di rumah Tuhan? Orang berkata, Bapak Ronald kan ibadah di rumah juga bisa. Memang ibadah di rumah bisa, tapi alangkah baiknya kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan pada waktu kita bertemu dengan saudara seiman di dalam rumah Tuhan, kita sehati, kita berdoa bersama-sama, kita membangun mezbah, maka kehidupan kerohanian kita akan semakin hari semakin luar biasa. Jadi kita beribadah supaya kita mendapat kekuatan yang baru senantiasa, yang menjadikan kita menang atas setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Nah Bapak Ibu, betapa pentingnya ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, hadirlah dalam ibadah raya minggu nanti. Dan saya percaya pada waktu saudara mempersiapkan hati saudara, setting hati saudara dari rumah untuk bertemu dengan Tuhan, maka hadirat Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kekuatan yang baru, saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Maka itu, milikilah dua hal ini. Milikilah kelaparan akan hadirat Tuhan, dan milikilah kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Pasti kehidupanmu akan diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus memiliki rasa lapar akan hadirat Tuhan, dan kami harus memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kalau kami hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan, maka kami akan berjalan daripada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Berkati umat-umat-Mu, berkati jemaat-Mu, dan biarlah hari ini kuasa Tuhan boleh menaungi setiap jemaat-jemaat-Mu. Berkati juga Mas Papang, Bu Ambar, dan kedua anaknya di Klaten, supaya kehidupan keluarga ini boleh mengalami Tuhan yang luar biasa. Berkati Ibu Suli, berkati Ma Enggar, jemaat-jemaat kami yang sakit juga disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini kuasa Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah ibadah raya minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara dan Tuhan hentar seluruh jemaat, supaya mereka boleh datang berbondong-bondong memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini tertanam dalam hati kami. Usaha pekerjaan dari jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dan biarlah hari ini tingkap langit terbuka dan berkat Tuhan tercurah atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu juga terus berdoa untuk Pak Yopi, Bu Dora, bersama dengan kedua anaknya. Usaha pekerjaan daripada hamba-Mu ini diberkati Tuhan. Aku lepaskan berkat Tuhan untuk keluarga ini. Aku lepaskan kuasa Tuhan untuk keluarga ini. Biarlah mereka boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan campur tangan, dan biarlah Tuhan semakin hari, Pak Yopi sebagai kepala keluarga, semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap benih keuangan yang sudah ditaburkan oleh jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan minggu ini kami boleh beribadah dengan luar biasa. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami, kota Solo. Dan biarlah Tuhan dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terus semangat di dalam Tuhan Bapak Ibu, dan sampai ketemu dalam ibadah raya minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.